Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, kita kembali lagi nih di pembelajaran IPA kelas 7 ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru, bab 4 yang judulnya suhu dan kalor. Adik-adik pernah nggak sih kalau kalian tuh pergi ke daerah yang dingin, kalian pasti bakal pakai jaket yang tebal, kalian pakai selimut untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, betul? Atau kalau lagi musim hujan biasanya pada suka selimutan karena suka kedinginan juga kalau musim hujan, bener nggak? Nah, selain itu, mungkin kamu pernah kalau lagi cuaca panas, akhirnya memutuskan untuk berenang. Betul nggak? Apakah berenang akan memakai baju yang tebal-tebal? Nggak dong, pasti memakai baju yang tipis untuk menjaga suhu tubuh tetap dingin. Ya, nah, tubuh kita ini ternyata memiliki suhu badan tertentu, dan tubuh akan melakukan pengaturan agar suhu tubuh tidak terlalu tinggi atau rendah. Bagaimana cara tubuh menjaga kestabilan suhu tubuh? Apa pula yang dimaksud dengan suhu? Nah, bab ini akan menjawabnya. Nah, ternyata tadi judulnya suhu dan kalor ya. Kalau tadi kakak sudah menjelaskan suhu, sekarang kalor. Kalor ini memainkan peran yang amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya tubuh kita ini adalah mesin kalor. Makanan yang kita makan ini adalah bahan bakar. Jadi tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi untuk berbagai kegiatan. Nah, berbicara masalah suhu, coba deh kamu ambil es batu dan pegang selama 1 menit. Jangan 1 menit deh, 15 detik aja. Kuat nggak tangannya? Apa yang kamu rasakan? Es batunya sangat dingin, betul? Setelah itu, kamu celupkan jari kamu ke dalam air hangat ya. Apa yang kamu rasakan? Pasti rasanya hangat, betul nggak? Nah, sekarang, kita menggunakan kata sangat dingin, hangat, dan sangat panas dalam kehidupan sehari-hari. Ini tergantung situasinya. Nah, kita menggunakan indera peraba untuk perkirakan suhu suatu benda. Nah, tadi contohnya sudah dikasih tahu ya. Benda akan terasa dingin hanya jika panas dari tubuh itu mengalir ke benda tersebut. Contohnya, air keran umumnya terasa dingin, tapi ya, es ternyata sangat dingin karena panas yang mengalir keluar dari tubuh kita sangat cepat. Ya. Nah, serupa dengan misal air teh hangat. Ya, air teh pasti terasa hangat, tapi air mendidih jauh lebih hangat bahkan panas karena panas mengalir ke tubuh kita sangat cepat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa aliran panas ke tubuh yang membuat kita merasakan panas. Sebaliknya, jika panas mengalir keluar dari tubuh, maka kita merasa dingin. Ya, jadi itu alasan kenapa kita bisa merasakan panas dan dingin. Kalau panas berarti aliran panas masuk ke tubuh. Tapi kalau dingin, aliran panas keluar dari tubuh. Nah, sebenarnya seberapa panas dan dingin kasih suatu benda? Nah, mungkin kamu pernah bertanya-tanya ya. Nah, itulah kenapa kita menyatakan derajat panas atau dingin ketika kita menggunakan istilah suhu. Dan untuk mengukur suhu kita menggunakan yang namanya benda apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ini adalah termometer ya. Nah, suhu itu mengakibatkan pemuaian benda. Apa sih pemuaian? Pemuaian itu jika suatu benda dipanaskan, benda ini akan berubah bentuk, bertambah ukurannya ya. Jadi pemuaian itu bertambahnya ukuran suatu benda ketika dipanaskan. Nah, ternyata pemuaian ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya pemuaian panjang, kemudian ada yang namanya pemuaian luas, kemudian ada yang namanya pemuaian volume. Nah, pemuaian panjang ini contohnya misalnya kawat. Kawat kalau kamu panasin, pasti kawatnya bertambah panjang. Nah, kalau pemuaian luas, contohnya kaca. Kaca kalau kamu panasin, kaca juga pasti akan bertambah luasnya kalau kamu perhatikan betul-betul. Volume itu contohnya gas LPG. Sebenarnya pemuaian panjang, luas, dan volume ini ada rumusnya loh.
Tapi karena ini masih jenjang SMP, kita hanya mempelajari sekilas saja ya. Kira-kira penerapan lain apa saja sih tentang konsep pemuaian? Nah, kita coba akan belajar tentang beberapa penerapan dari konsep pemuaian ya. Pertama, memasang plek besi pada roda kayu kereta. Ya, plek besi ini dipanaskan sampai berwarna merah, kemudian diangkat dengan tang dan dimasukkan pada roda kayu. Jadi plek besi ini akan dengan mudah dipasang pada roda kayu karena diameternya bertambah saat dipanaskan. Biasanya plek ini sengaja berdiameter sedikit lebih kecil dari roda agar ketika sudah dingin maka plek besi mengerut dan mencengkram roda kayu dengan sangat erat. Jadi nggak gampang copot gitu. Kemudian ada yang namanya pengelingan. Pengelingan ini atau paku keling adalah silinder kecil dari baja yang digunakan untuk merekatkan dua lempeng logam. Coba deh lihat. Ya, ini proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanpa harus kakak jelaskan, sepertinya kamu akan paham maksud dari pengelingan itu seperti apa. Ya. Nah, ini adalah contoh dari sebatang paku keling yang ukurannya sedikit lebih pendek daripada ketebalan lempeng logam. Ya, dia dipanaskan sampai bertambah panjang. Kemudian paku dijepit dengan tang, dimasukkan pada lubang kedua lempeng. Selanjutnya paku dipukul-pukul dengan palu hingga gepeng kedua ujungnya. Nah, setelah menjadi dingin, paku keling mengerut dan mencengkram kedua plat logam dengan sangat kuat. Nah, ini tujuannya biar kedua plat logamnya nggak gampang lepas gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pemasangan rel. Kamu tahu nggak sih ternyata rel kereta api itu dipasang agak renggang. Nah, coba perhatikan yang dilingkari merah. Kenapa sih dipasang agak renggang? Karena rel ini kan posisinya outdoor, ya. Dia terkena terik matahari, terkena panas. Kalau terkena panas, dia akan memuai, akan bertambah panjang. Maka dikasih jeda sedikit nih, dikasih kosongan sedikit, dikasih celah, biar ketika dia memuai, keretanya tetap bisa jalan, merekanya relnya tidak rusak gitu. Jadi rel kereta ini terbuat dari baja yang memuai ketika panas dan mengerut ketika dingin. Jadi kalau rel dipasang dengan rapat tanpa menyisakan ruang untuk pemuaian dan pengerutan, pasti rel ini akan melengkung saat kepanasan. Nah, itu dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ini akan mengakibatkan kereta keluar dari jalur dan akhirnya kecelakaan ya. Bahaya kan? Nah, ini dia. Kemudian ada yang namanya pemasangan jembatan. Ya, balok konstruksi yang suka menopang jembatan itu tidak terpasang permanen pada dinding pilar loh. Sebenarnya baloknya itu di bagian bawah. Cuman karena kakak susah menemukan gambarnya, mungkin kau bisa tanya ke guru kamu langsung ya. Balok konstruksi itu seperti apa? Nah, jadi balok konstruksi ini suka memuai ketika dipanaskan dan akan mengerut ketika kedinginan dan bisa berakibat memecah dinding pilar. Ya, dengan demikian jembatan bisa runtuh. Makanya solusinya balok konstruksi biasanya dipasang pada bantalan dengan menyisakan celah kecil di antara balok untuk pemuaian dan untuk pengurutan. Intinya berbagai contoh barusan itu benda-bendanya dipanaskan agar dia membesar dan ada celah sedikit agar ketika dia mengalami kedinginan dia bisa mengalami pengerutan gitu, sehingga bendanya tetap baik-baik saja ya. Nah, kemudian ada yang namanya kabel listrik dan telepon. Mungkin kamu pernah lihat kabel sebaik ini terpasang, betul nggak? Nah, kabel ini cenderung memuai juga loh, memuai dan mengendur saat siang hari. Nah, kabel-kabel dapat saling bersentuhan jika tertiup angin kencang, sehingga berbahaya. Dan saat malam hari ternyata kabel-kabel ini akan mengerut dan putus. Itulah kenapa jika dipasang saat siang hari, kabel telepon dan kabel listrik dibuat sedikit kendur untuk mengantisipasi pengerutan saat malam hari gitu.
gitu. Jika dipasang saat malam hari, maka kebalikannya, kabel telepon dan kabel listrik dipasang agak renggang untuk mengantisipasi pemuaian saat siang harinya. Gitu ya. Jadi semua benda-benda ini diciptakan harus memikirkan ilmu-ilmu fisikanya, ilmu-ilmu IPA-nya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya bimetal. Nah, apa sih bimetal? Lempeng dari dua jenis logam yang berbeda yang dikeling menjadi satu di beberapa titik sedemikian rupa, jadi keduanya tidak dapat saling bergeser saat dipanaskan atau didinginkan. Nah, inilah yang disebut dengan lempeng bimetal, dua jenis logam berbeda. Nah, coba lihat gambarnya. Ada gambar warna pink, ada gambar warna merah. Itu tanda kalau itu dua jenis logam yang berbeda. Jadi kalau dipanasin, mereka tetap menyatu gitu. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah lempeng bimetal. Ya, bimetal apa saja nih? Mungkin kita sebut saja misalnya kuningan sama invar ya. Invar ini campuran dari besi. Nah, mereka pada suhu kamar bentuknya lurus seperti pojok kiri atas ya. Tapi ketika lempeng bimetal dipanaskan, pemuaian kuningan ini akan membesar nih. Yang atas tuh yang warna pink ya enggak? Akan membesar dibandingkan dengan si invar ya, yang bagian bawah yang warna merah. Nah, pemuaian yang tidak sama ini membengkokkan lempeng bimetal, jadi lempeng kuningan berada di luar bengkokan, sedangkan invar berada di sebelah dalam bengkokan. Perhatikan gambar tengah yang atas ya. Ketika dipanaskan, kuningan yang warna pink akan lebih memanjang, tapi yang warna merah si invar ini akan memendek. Gitu sebaliknya, ketika terjadi pendinginan, lempeng bimetal ini pada suhu di bawah suhu kamar, pengerutan kuningan lebih besar. Nah, seperti gambar pojok kanan atas ya. Kuningan yang warna pink akan mengalami pengerutan, akan mengecil, tapi si invar justru lebih panjang, jadi memanjang gitu ya. Atas bawah sama saja ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya alarm kebakaran. Ya, alarm kebakaran otomatis. Nah, ini adalah sebuah lempeng bimetal invar kuningan dipasang pada papan kayu sedemikian sehingga ujung D terpasang mati, tapi ujung A bebas naik turun. Nah, coba nih ya, kalau kita lihat pada gambar, nah bukan D sama A ternyata ya. Kalau kamu lihat ya, di batang bimetal ini ada invar sama kuningan, yang A sama B. Nah, yang di ujungnya itu kan ada yang warna abu-abu ya. Nah, ini nih, jadi ujung ini tuh terpasang mati ya, terpasang oleh kabel, tapi ujung si A sama B-nya ini terpasang bebas. Biar apa sih? Jadi kalau terjadi kebakaran, kan dia mengalami panas tuh. Pasti lempeng bimetal akan terpanasi, sehingga membengkok. Nah, inilah yang menyebabkan ujung A akan naik karena pemuaian lempeng kuningan ya. Seperti gambar tadi tuh, yang pojok kanan atas ya, dia akan seperti itu, sehingga itu akan menyebabkan terjadilah hubungan listrik, sehingga bel listrik akan berbunyi gitu. Itu tentang suhu. Bagaimana tentang pengaruh kalor pada benda? Nah, tahu nggak sih apakah kalor sama panas itu sama? Nah, kira-kira apa ya hubungannya sama suhu? Nah, dalam pembahasan energi, kita akan menggunakan kata kalor ya daripada panas. Jadi, kalau kata kalor, ini mengacu pada energi termal. Sedangkan panas atau dingin mengacu pada suhu. Nah, kalor ini adalah energi termal yang pindah dari tempat panas ke tempat dingin. Ya, dengan demikian jika kita ingin mengetahui energi termal, kita akan menghitung besarnya kalor ya. Jadi besar kalor menentukan panas atau dinginnya suatu benda. Semakin besar kalor, maka semakin besar suhu benda, dan begitu juga sebaliknya. Nah, secara umum, kalor ini menimbulkan berbagai pengaruh pada benda ataupun makhluk hidup. Nah, contohnya berikut ini adalah pengaruh kalor terhadap benda. Pertama, perubahan suhu. Ya, jika suatu benda yang padat, cair atau gas ketika diberi kalor, suhunya bakal naik. Contoh es batu, kalau dipanaskan pasti akan mencair, bener nggak? Nah, sekarang poin berikutnya adalah perubahan ukuran. Kalau suatu benda dikasih kalor, pasti ukurannya akan berubah.
Ya, jika dia menyerap kalor, volume bendanya akan berubah, luasnya akan berubah, panjangnya juga akan berubah. Sebaliknya, kalau bendanya membuang kalornya, misal karena kedinginan, pasti ukurannya akan menyusut. Ya, nah contoh tadi pemuaian barusan. Rel kereta api, kalau dipanaskan, dia akan memuai, bertambah panjang, bertambah ukurannya. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya perubahan wujud zat. Ya, contohnya barusan tuh, seperti es batu sederhananya ya. Perubahan wujud dari padat menjadi cair ketika dipanaskan ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya perubahan kimia. Ini adalah sejumlah besar reaksi kimia yang berlangsung saat zat-zat yang akan bereaksi dipanaskan nih. Nah, kalor ini akan memecah ikatan alami antar unsurnya sehingga unsur itu membentuk ikatan baru dan terbentuklah hasil reaksi yang baru. Contoh ini adalah arang ya. Jadi setelah mengalami pembakaran, arang kayu memiliki struktur molekul yang berbeda dengan kayu. Kan ini arang awalnya kayu ya, tapi ketika dipanaskan dia akan memiliki struktur molekul yang berbeda. Jadi hitam deh. Nah, itulah beberapa materi tentang pengenalan suhu dan kalor ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Oke, next kita baru akan belajar bagaimana mengukur suhu dan bagaimana mengukur kalor. Ini baru ada perhitungannya ya. Jadi stay di YouTube ini. Oke, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa setelah menutup video ini di like, di share, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komentar positifnya ya, agar kakak jadi makin semangat nih bikin videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.